Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Senang dan bahagia rasanya karena masih bisa kembali menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa juga harapan saya bahwa saudara semua yang mendengarkan renungan ini, semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, tentunya penuh sukacita saudara diberkati Tuhan hari ini. Kita bersyukur saudara, hari ini kita masih diberi anugerah hari baru oleh Tuhan. Tentu dengan berkat Tuhan yang baru yang bisa kita nikmati di sepanjang hari ini. Namun sebelumnya mari kita terlebih dahulu merendahkan diri, kita memohon pimpinan Tuhan menyertai kita di hari ini. Kita berdoa saudara. Bapa di surga, kami menaikkan syukur kami kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan sudah memimpin menyertai kami, boleh melewati malam dan menikmati hari baru pagi ini. Kami berdoa, pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita kembali pagi ini, saya siapkan satu bagian ayat firman Tuhan yang terambil dari kitab Amsal pasal yang ke-16, ayat yang ke-25. Saya akan bacakan ayat ini untuk kita, demikian bunyinya saudara. Ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Singkat sekali ayat ini dan kiranya Tuhan menolong sehingga ayat yang singkat ini dapat membekali kehidupan kita untuk benar-benar bisa terpimpin memahami kehendak Tuhan hari ini bagi kita. Topik renungan kita pagi ini adalah milikilah tujuan hidup yang pasti. Mari saudaraku, dengan renungan ini kita akan melihat bagaimana sebenarnya perjalanan kehidupan kita ini. Ada banyak kehidupan saat ini yang tidak memiliki kepastian, tetapi dengan renungan ini kita akan mencapai kepastian dalam tujuan hidup kita. Dikisahkan saudara bahwa pendeta Dr. Witherspoon, dia adalah seorang mantan rektor di Princeton College. Beliau ini adalah seorang hamba Tuhan yang sangat mencintai Tuhan, sangat mengasihi Tuhan saudaraku. Suatu kali beliau ini berada di atas sebuah kapal bersama dengan seorang guru besar atau profesor yang terang-terangan mengaku dirinya seorang ateis dan mengatakan saudara bahwa dia sama sekali tidak percaya tentang adanya Allah dan tentang masa depan di dalam Tuhan. Ini profesor ini yang ateis ini selalu menyatakan statement seperti itu. Tidak ada Tuhan dan tidak ada masa depan yang dirancang oleh Tuhan. Semua karena kita yang merancangnya, seterusnya begitu. Lalu dalam perjalanan tersebut saudara, kapal yang mereka tumpang itu ternyata saat itu sedang diterpa oleh badai yang sangat dahsyat. Dan tampaknya tidak lama kapal itu akan segera karam dan mereka semua akan, penumpang kapal itu semua akan tenggelam ke laut yang dalam itu, dalam perjalanan yang luar biasa itu. Kapalnya mengalami masalah, lalu tidak lama kapal itu pasti akan tenggelam. Tidak heran kalau semua penumpang di dalam kapal itu mereka semua berteriak. Mereka menjerit dan sangat ketakutan saudara karena hidup mereka hampir-hampir tenggelam. Lalu tak terkecuali dengan profesor yang ateis ini, dia juga kelihatan sangat ketakutan saat itu. Dan dalam ketakutannya, ia berusaha mondar-mandir di atas kapal itu sambil mencari pendeta Witherspoon ini. Tidak lama kemudian ternyata ia menemukan sang pendeta itu, tetapi sang pendeta ini sedang duduk tenang di bagian kabin kapal itu. Lalu pendeta itu tampak dia tidak terpengaruh dengan situasi yang terjadi. Dia tampak terkendali dan mengalami sebuah ketenangan. Dan melihat itu, guru besar yang ateis itu pun berkata kepada pendeta itu. Dia katakan, "Oh Pak Pendeta, Pak Tuan Witherspoon, kita semua akan tenggelam oleh kapal yang sedang menuju karam ini. Tidakkah demikian Tuhan?
Itulah yang ditanyakan kepada pendeta itu sambil dalam kegelisahan. Lalu mendengar pertanyaan ateis itu, pendeta Witherspoon langsung menoleh, ya, melihat kepadanya dengan pandangan yang dingin, lalu dia menjawab dengan tenang dan penuh kepastian. Dia katakan begini kepada ateis ini, "Tidak, Tuhan," dia katakan, "kita memang ada dalam kelompok dan kapal yang sama. Tetapi sesungguhnya Anda dan saya memiliki tujuan hidup yang berbeda." Itu yang dikatakan. Anda akan binasa ketika kapal ini tenggelam, tetapi saya tidak. Karena bagiku itu hidup adalah Kristus dan mati itu keuntungan. Itulah yang dikatakan oleh sang pendeta ini kepada profesor yang ateis itu. Mendengar jawaban pendeta tersebut, sang profesor itu pun terdiam, dia tertunduk malu karena pernyataan-pernyataannya yang selama ini dinyatakan tentang tidaknya Tuhan dan tidak adanya masa depan yang dirancang Tuhan. Lalu saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena tidak tahu harus mengungkapkan apa-apa lagi tentang jawaban pendeta itu, akhirnya dia meninggalkan pendeta itu dan memang kapal itu tenggelam. Witherspoon dengan pertolongan Tuhan dia bisa selamat dan menyaksikan semua peristiwa ini. Tetapi profesor yang ateis itu dengan ribuan penumpang dalam kapal besar itu, mereka tenggelam dan mati di tengah lautan itu. Luar biasa saudaraku. Ini hanya sebuah kisah bagi kita sekarang untuk membuka hati kita boleh mengerti tentang tujuan kehidupan kita di dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada begitu banyak orang yang saat ini mereka sedang berbondong-bondong, mereka menempuh jalan orang fasik. Mereka menempuh jalan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yaitu jalan orang bebal, yaitu jalan di luar Tuhan, ya. Karena memang kita harus akui jalan yang seperti itu banyak menawarkan kemudahan-kemudahan dalam kehidupan kita, ya. Mudah dilalui, tanpa hambatan terkadang, tanpa tantangan iman terkadang, dan tanpa aniaya. Semua kelihatan berjalan mulus dan tidak ada masalah. Di mana setiap orang yang berjalan di dalam jalan itu, semua seakan-akan menjadi mulus, menjadi tenang, sepertinya tidak ada masalah. Tetapi saudaraku, tanpa disadari bahwa jalan yang mulus itu adalah jalan yang menuju kepada kebinasaan, yang ujungnya menuju kepada maut dan kematian. Itu yang kurang kita perhatikan. Bukankah demikian yang dikatakan oleh firman Tuhan yang kita baca hari ini? Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju kepada maut. Itulah yang kita terima pada pagi hari ini. Karena itulah saudaraku, Yesus pernah berkata kepada para murid dan kepada orang-orang yang mengikut dia. Dia katakan, "Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu ya dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatkannya." Mari saudaraku, ini menjadi sebuah perenungan bagi kita. Memang itulah yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Orang berbondong-bondong untuk mencari jalan yang baik-baik saja. Mereka selalu menghindari adanya masalah dan persoalan kehidupan. Mereka ingin mencari jalan pintas saudaraku dalam kehidupan ini. Ya, betapa banyak orang yang berperilaku seperti profesor yang ateis ini, yang merasa mereka adalah orang pintar, yang merasa mereka adalah orang hebat, karena mungkin mereka memiliki pengetahuan yang luar biasa. Sebagai guru besar tentu dia orang pintar saudaraku. Sebagai profesor tentu dia orang yang jenius otaknya, ya. Dan kita bisa melihat di sini yang luar biasa tentang hal ini lagi saudaraku, bahwa ada begitu banyak orang yang pada akhirnya mereka melupakan Tuhan. Mereka menyangkal Tuhan hanya oleh karena mereka merasa hebat, merasa pintar, dan mereka merasa mampu. Tetapi ketika pengetahuan orang yang hebat itu tidak mampu,
memberikan jawaban tentang tujuan akhir kehidupannya, ia akan terdiam. Bahkan ia akan tertunduk malu. Karena memang saudaraku, kita harus mengakui pengetahuan dunia ini seberapapun hebatnya, jika diperhadapkan dengan pengetahuan ilahi yang dari Tuhan, maka sesungguhnya semua itu akan menjadi kebodohan dan semua itu akan menjadi sebuah kesia-siaan. Itu yang kita dapatkan. Apalah arti pengetahuan saudaraku? Apalah artinya kita hebat? Apalah artinya kita pintar? Atau apalah arti pencapaian hidup yang luar biasa yang kita dapatkan jika ternyata tujuan hidup kita tidak memiliki arah dan kepastian yang jelas? Kalau toh kita akan binasa, kalau toh kita akan menuju maut, bukankah semuanya akan menjadi sia-sia dan percuma? Maka percuma kita akan berlelah untuk menggapai semua apa yang kita bisa dapatkan, kalau pada akhirnya kehidupan kita dikatakan menuju kepada kebinasaan dan maut. Oleh karena itu saudaraku, bukankah tujuan hidup itu lebih penting dari hanya sekedar pencapaian sementara yang fana yang kita raih dalam kehidupan ini? Tujuan hidupmu jauh lebih penting saudaraku. Mari kita renungkan ini pagi ini. Jadi saya hanya ingin katakan, kita boleh sibuk dengan semua apa yang kita mau gapai dalam hidup ini, yang ingin kita capai dalam pergumulan hidup ini. Tetapi jangan sampai itu menghilangkan fokus kita untuk tetap melihat tujuan akhir kehidupan kita, yaitu kita ingin meraih kehidupan kekal di dalam Tuhan. Seperti apa yang dikatakan oleh pendeta Witherspoon ini, bagiku hidup adalah Kristus, mati itu keuntungan. Sehingga jika itu yang kita perkatakan dalam iman kita, maka kita tidak akan pernah takut menghadapi apapun. Sekalipun mungkin kepada kita akan diperhadapkan ya badai hidup dan mungkin masalah-masalah besar dan persoalan kehidupan yang sulit. Tetapi jika kita tahu bahwa tujuan hidup kita adalah kehidupan di dalam Tuhan, maka kita akan percaya bahwa Tuhan turut bekerja di sana untuk mendatangkan kebaikan demi mencapai tujuan kita yang lebih sempurna lagi di dalam Tuhan. Mari pikirkan dengan renungan ini saudaraku, pikirkanlah tujuan kehidupan saudara. Milikilah tujuan hidup yang pasti dalam diri saudara. Sehingga pencapaian-pencapaian apapun yang kita dapatkan tidak akan menjadi pencapaian yang kosong, menjadi sebuah yang berarti bagi kita, kalau tujuan hidup kita itu benar-benar memiliki kepastian di dalam Tuhan. Ini yang kita terima pagi ini. Mari saudaraku, jangan terlena terkecoh dengan bujuk rayu dunia yang menghilangkan kepastian kehidupan saudara. Pastikan apapun yang terjadi, bahwa engkau memiliki kehidupan di dalam Tuhan hari ini. Itu yang saya bagikan saudara. Tuhan memberkati kita semuanya dengan renungan kita. Bagi kita berdoa. Bapa, kami menaikkan syukur kami kepadamu, bersyukur untuk kasih Tuhan yang menyapa kami lewat firman ini, supaya kami dipimpin untuk selalu mau memahami tujuan hidup kami dengan pasti, dengan benar di dalam Tuhan. Berkatilah umat Tuhan dimanapun mendengarkan renungan ini. Yang lemah dikuatkan Tuhan, yang jatuh diangkat, yang putus asa diberi harapan, yang berduka dihiburkan Tuhan, yang berbeban berat diberikan kelegaan. Hamba terus mau berdoa untuk umat Tuhan yang sedang bergumul karena sakit penyakit, di rumah ataupun di rumah sakit. Tuhan yang baik, ulurkan tangan-Mu, jamah mereka, pulihkan dan sembuhkan penyakit mereka dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk mereka supaya Tuhan pulihkan mereka. Anak-anak-Mu yang sedang mencari pekerjaan hari Tuhan berkati, yang mengharapkan jodoh pun diberkati Tuhan, yang mengharapkan keturunan, hamba terus doakan, berkati bibit dan buah kandungan mereka Tuhan. Hamba doakan anak-anak kami dalam pergumulan pendidikannya, Tuhan juga tetap menolong mereka hari ini, memberikan semangat belajar. Hamba doakan juga pada pagi hari ini untuk umat Tuhan yang bersuka cita di pagi ini karena mereka berulang tahun hari ini. Biarlah mereka boleh mengalami dan menikmati kasih Tuhan dalam hidup mereka. Tuntun mereka Tuhan, penuhkan sukacita mereka. Ada juga itu banyak anak-anak-Mu pagi ini yang mendengarkan renungan dan doa ini. Mereka sedang salah langkah dalam kehidupannya. Mereka tersesat. Mereka dibelenggu oleh kehidupan yang sulit dan beban hidup yang berat, bahkan oleh kuasa setan dan kuasa gelap. Ada banyak mereka yang kecewa, ada banyak yang putus asa. Tuhan Yesus yang baik, dengan mereka mendengarkan renungan dan doa ini, ulurkan tangan-Mu Tuhan, jamah mereka, pulihkan dan tolong mereka, berkati penuhkan sukacita mereka semua hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang saudara hadapi hari ini, saya hanya mau tetap berpesan, tetap semangat saudaraku. Jadi kuat dalam Tuhan.
Ya, jangan putus asa, jangan menyerah, tetaplah bersuka cita dan mengucap syukur atas segala sesuatu. Itu pasti dikehendaki Tuhan dari hidup saudara di hari ini. Kalau saudara mempunyai beban, ada pergumulan hidup yang berat yang saudara hadapi hari ini, dan memang saudara rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap mendukung saudara di dalam doa. Itu komitmen kami. Kalau saudara mengharapkan renungan ini selalu ada menyapa saudara setiap hari, bantu kami dalam pengembangannya dengan selalu mau membagikan men-share renungan ini kepada banyak orang supaya semakin banyak orang menonton. Itu pasti menjadi penyemangat bagi kami, saudaraku. Berikan komentar yang baik di link YouTube kami. Bagi saudara yang belum, like juga subscribe sebagai bentuk dukungan saudara untuk pelayanan ini. Itulah harapan kami. Tuhan memberkati saudara dengan semuanya itu. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, pendeta di GKP Jemaat Khusus Horisan Medan, menyampaikan sampai jumpa saudaraku di kesempatan lain tentunya. Tuhan memberkati kehidupan saudara di hari ini. Shalom.